siswa, karena Google Classroom-nya itu jarang dibuka Pak Arief kalau tidak dalam keadaan proses pembelajaran. Makanya saya memfasilitasi untuk WhatsApp group itu. Kemudian tahap keempat, dia melakukan penelitian, eksperimen. Nah, di situ dia berusaha untuk mengolah datanya, membuat grafik untuk membentuk suatu kesimpulan, dan terbentuklah karya tulis ilmiah untuk siswa di masa PJJ ini. Seperti luar itu. Biasa. Baik Bu, itu 4 tahapan tadi ya. Tahapannya sampai berapa sih sebenarnya untuk IBL ini? Ya. Nah, terakhir siswa mampu menyusun laporan karya tulis ilmiah pada saat PJJ ini. Seperti itu Pak Arief, dan perlu Pak Arief ketahui bahwa IBL ini merupakan salah satu judul PTK saya yang saya ajukan pada saat kegiatan di Damba kemarin. Jadi ini ada kaitannya seperti itu. Jadi saya melakukan hasil dari pembuatan proposal, kemudian saya actionnya di saat PJJ ini, dan saya mendapatkan datanya dari situ. Luar biasa Ibu Eli. Untuk prosesnya sudah Bu, kira-kira untuk melakukan itu kendalanya apa Bu? Kendala yang Ibu temukan saat pembelajaran apa Bu? Kendala yang dihadapi ya tentunya banyak ya Pak Arief ya. Dari karakteristik peserta didik itu kan tidak sama kita. Apalagi sekolah saya itu termasuk tidak unggulan. Mungkin banyak juga siswa yang memiliki motivasi yang tinggi dan juga ada yang motivasi yang rendah. Kalau dulu saya mengantisipasinya dengan kolaborasi, tetapi saat ini saya mengalami kesulitan untuk kolaborasi itu karena saya mempertimbangkan keselamatan mereka. Itu yang lebih utama di dalam kegiatan PJJ ini, agar mereka tidak tertular atau seperti apa. Maka dari itu ya mungkin itu kendalanya. Jadi kalau siswa yang motivasinya tinggi ya lancar Pak untuk melakukan kegiatan itu. Tetapi kalau yang motivasinya rendah terhadap belajar itu ya mengalami kesulitan juga. Tetapi ada ini cerita lucu Pak Arief untuk siswa yang memiliki motivasi rendah itu ya. Mereka itu pernah sekali dia mengirimkan LKPD itu adalah hasil karya orang lain, dia kirimkan. Nah itulah salah satu mungkin kerugian ya kalau kita melakukan jarak jauh seperti ini. Tetapi saya terima Pak Arief, saya berikan apresiasi kepada mereka karena saya berpikir dia mau upload saja itu sudah saya berikan penghargaan, reward. Tetapi saya selalu berikan komentar untuk mereka. Saya bilang gini sama mereka, ini siswa yang kesekian yang jawabannya sama. Tetapi lucunya ada yang wapri ke saya, Pak Arief bilang gini, Ibu bisa tidak nilainya berubah kalau saya membuat tulisan itu hasil karya sendiri? Oh sangat boleh, saya bilang gitu. Akhirnya dia kirimkan yang aslinya, hasil karya dia sendiri. Saya berikan reward sesuai dengan apa yang dia utarakan di dalam LKPD itu. Seperti itu Pak Arief dalam pembelajaran jarak jauh. Dan mungkin yang lain-lainnya itu banyak juga ya kendalanya, walaupun kita kegiatan praktikum dilaksanakan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, kemudian bahan-bahan yang mudah didapat, tapi ada juga sih yang merasa kesulitan, memang rumahnya jauh dari pusat kota untuk pembelian, misalnya kayak ragi. Waktu itu ya saya melakukan kegiatan metabolisme itu menggunakan ragi dan botol bekas. Padahal di situ ada tepung, ada gula, ada ragi. Itu saya pasang balon untuk membuktikan gas CO2-nya seperti itu. Nah, itu mungkin juga merupakan kendala. Seperti itu Pak. Ibu Eli tadi sedikit Ibu Eli sudah menyinggung tentang asesmennya. Kira-kira asesmen apa saja Bu yang Ibu lakukan saat pembelajaran tersebut? Asesmennya itu saya menilai penilaian itu menyeluruh Pak Arief. Mulai dia memukakan pendapat di forum itu saya nilai. Kemudian kehadiran, karena pendapat di forum itu merupakan bukti kehadiran mereka di dalam proses pembelajaran biologi pada jam itu.
Kemudian LKPD tentunya ya Pak Arif ya, LKPD itu penilaiannya adalah tingkatnya adalah menganalisis, bahkan dia meng-create di situ, dia mendesain, itu kan sudah meng-create di situ. Kemudian unjuk kerja bisa, unjuk kerja itu saya penilaian saya minimalis karena tidak bisa siswa mengupload video kan Pak Arif, nggak boleh. Jadi saya mengantisipasinya dengan gambar. Jadi dia mengupload gambar di Google Classroom, itu saya amati kalau siswa yang benar dalam prosedur praktikum pasti hasilnya akan bagus dan langkah-langkahnya juga tepat seperti itu. Dan mungkin ada yang bentuknya poster yang harus dia upload di media sosial seperti itu Pak Arif. Banyak sekali penilaian dan penghargaan yang saya berikan kepada siswa selama mereka melakukan kegiatan belajar jarak jauh ini. Seperti itu Pak Arif. Baik Bu Eli, tadi terima kasih sudah menjelaskan teman-teman semuanya bahwa penerapan pembelajaran yang Ibu Eli lakukan tadi menggunakan salah satu model pembelajaran IPL. Kemudian langkah-langkahnya tadi sudah Ibu Eli jelaskan. Yang menarik tadi di asesmennya ternyata ada anak yang copy paste bisa dibilang begitu ya. Kemudian kita bisa menyikapi lah bagaimana agar anak itu diberikan reward ataupun apresiasi agar motivasi untuk belajarnya meningkat walaupun di tengah pandemi seperti ini. Luar biasa Ibu Eli. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir saya, kesimpulan dari yang pembelajaran dari yang Ibu Eli lakukan seperti ini, bagaimana Bu kesimpulannya? Saya tetap memperlakukan pembelajaran secara HOTS ini di PJJ. Walaupun PJJ saya tetap harus semangat untuk melakukan PJJ ini karena saya berpikirnya itu ke depan Pak Arif, 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang pada saat mereka menjadi umur yang produktif. Jadi yang saya ambil itu adalah pembentukan karakter dari pembelajaran HOTS ini, yaitu kreativitas, kemudian berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, itu yang saya bangun Pak Arif. Karena ini yang mereka butuhkan pada saat mereka menjadi umur yang produktif. Kalau ilmu, pengetahuan yang saya berikan sekarang ini, mungkin mereka bisa mencarinya di Google ya Pak Arif ya. Tetapi proses pendidikan karakter inilah yang mereka dapatkan dan mereka biasakan mulai sekarang sampai nanti pada umur produktif, dan mereka akan bisa survive nantinya. Itu yang saya bekali saat ini. Tetapi walaupun seperti itu ya Pak Arif ya, mungkin kalau guru-guru yang mau melakukan pembelajaran HOTS ini, itu intinya harus sabar Pak Arif. Kita harus punya energi yang cukup tinggi untuk bisa terus membangun motivasi siswa. Seperti itu Pak Arif. Itulah perjuangannya. Tapi insya Allah jika dari saya menangkap dari goal yang pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi adalah terakhir adalah pembentukan karakter untuk menyiapkan mereka ke depan begitu ya. Ada critical thinking, ada kolaborasi, sehingga secara tidak langsung menyiapkan secara soft skill anak untuk masa depan mereka. Itu kayaknya sesuatu hal yang di luar kognitifnya anak-anak gitu kan, soft skillnya mereka. Ingat ya Pak Arif ya, kalau pembelajaran HOTS itu tidak bisa kita nikmati dalam waktu instan, singkat. Ini butuh waktu yang lama untuk pembentukan karakter ini dan baru bisa kita rasakan. Dan itu sudah saya rasakan di sekolah sebelumnya. Seperti itu Pak Arif. Artinya ini berproses teman-teman, tidak bisa langsung terlihat secara konkret nyata hasil dari apa yang kita lakukan dalam pembelajaran. Ibu Eli Rosidah, Duta Sains P4 TKI Kemendikbud, terima kasih telah berbagi tentang penerapan HOTS di masa pandemi untuk pembentukan karakter anak-anak. Luar biasa kisahnya. Ibu Eli, apabila nanti berkenan ada teman-teman yang pengen bertanya, silakan ditulis di kolom komentar dan nanti Ibu Eli mungkin berkenan untuk langsung menjawab ya Bu ya. Ya, siap Pak, siap. Baik Ibu Eli, terima kasih sekali sudah bergabung dan berbagi teman-teman.
Mudah-mudahan bermanfaat, selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Insya Allah, amin, amin. Ya, untuk berbagi ilmu ya Pak Arif ya. Insya Allah, betul. Terima kasih Pak Arif untuk mewadahi kita. Ya. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.